sholat berjamaah ke masjid terkhusus bagi laki-laki. Ya, pendapat ulama dua tentang sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Sebahagian mengatakan, dan ini yang paling banyak beredar di negeri kita, sunat saja. Sunat muakkad. Kalau dikerjakan di masjid, maka pahalanya 27 kali lipat dibanding dikerjakan di rumah. Namun tak wajib ke masjid. Boleh laki-laki sholat di rumah. Ini pendapat yang paling banyak beredar dan paling masyhur di negeri kita. Dan ada pendapat lain, bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib, bukan sunat. Yang tidak ke masjid berdosa karena tidak ke masjid. Dan kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, dari hadis-hadis Nabi yang ada, saya, Ustaz Heri juga mungkin insyaallah ta'ala berpendapat bahwa sholat ke masjid itu wajib untuk laki-laki, bukan sunat. Ya, karena Nabi tidak izinkan orang buta, sahabat Nabi buta, tak punya orang yang menuntun ke masjid, lalu datang kepada Nabi minta izin sholat di rumah, tak diizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, seorang sahabat, Abdullah bin Umi Maktum namanya, radhiyallahu anhu, dan beliau sahabat yang buta. Beliau ingin sholat di rumah. Pergi kepada Nabi minta izin sholat di rumah. Kata para ulama, minta izinnya saja itu sudah menandakan mereka tahunya harus ke masjid. Kalaulah boleh di rumah, dalam pengetahuan para sahabat boleh di rumah, tak perlu lagi minta izin. Kenapa lagi minta izin? Kan udah boleh di rumah. Kalau cuma sunat ke masjid, Rasulullah itu tidak akan pernah marah kalau yang dilakukan, yang ditinggalkan ibadah sunat. Rasulullah baru akan marah kalau yang ditinggalkan ibadah wajib. Datanglah Abdullah bin Umi Maktum, buta. Sahabat yang buta, Allah tabaraka wa ta'ala cabut nikmat mata darinya. Mau sholat di rumah, minta izin dulu ke Nabi. Pergi ke Nabi, datang minta izin. Ya Rasulullah, saya buta. Satu alasannya. Yang kedua, saya tidak punya orang yang akan membimbing saya ke masjid. Di rumah itu gak ada orang lain. Buta saja sudah, alasannya sudah kuat sebenarnya untuk tidak ke masjid. Buta. Tambah dua, tak punya penuntun ke masjid. Dua alasan yang sangat kuat. Kata Nabi, enggak. Kamu dengar suara azan? Iya, datang ke masjid. Maka laki-laki, pendapat yang paling kuat, wajib ke masjid. Salat ke masjid itu wajib. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu, sahabat Nabi yang mulia, beliau bercerita tentang zaman beliau, bukan zaman sekarang, zaman beliau. Zaman beliau hidup tentu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya manusia terbaik di permukaan bumi, Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Yang saya lihat dalam kehidupan kami bersama Nabi SAW adalah tidak ada yang absen sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang sudah diketahui kemunafikannya. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat untuk orang yang merupakan tetangga masjid kecuali di masjid. Para sahabat bertanya, siapa tetangga masjid ya Rasulullah? Apa tetangga maksudnya yang rumahnya dekat masjid? Berapa rumah dari masjid? Kata Nabi, tetangga masjid adalah man yasma'un nida, yang mendengar suara azan. Yang mendengar suara azan adalah tetangga masjid. Dia harus datang ke masjid.
Maka pendapat yang lebih kuat dari hadis-hadis yang ada adalah sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Bagi perempuan tidak wajib, boleh datang ke masjid berjamaah, boleh di rumah. Ya, dan sudah dikatakan tadi atau kemarin oleh Ustaz Eri, hadisnya bahwa sholat di rumah lebih afdol. Namun boleh ke masjid dan boleh di rumah. Yang laki-laki tidak harus ke masjid.